Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang statistik. Sekarang kita membahas tentang teknik sampling. Itu adalah teknik pengambilan sampel untuk digunakan dalam penelitian. Nanti teknik sampling itu ada dua. Yang pertama adalah probability sampling dan non-probability sampling. Nanti ada di sini simple random sampling. Ada lagi proportionate stratified random sampling. Untuk non-probability-nya ada sampling sistematis, ada lagi sampling kuota, dan seterusnya ya. Ada 6 untuk non-probability-nya. Kalau probability-nya ada 4. Untuk yang pertama, probability sampling, teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang pertama adalah simple random sampling. Simple itu sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Jadi populasinya homogen, maka sampel yang representatif. Yang kedua adalah untuk proportionate stratified sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen atau berstrata secara proporsional. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tapi kurang proporsional. Yang keempat adalah cluster sampling, itu pengambilan sampel yang lebih tepat di mana populasi itu sangat luas dan menyebar dalam wilayah geografis yang luas. Untuk non-probability sampling itu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Selanjutnya adalah tentang variabel penelitian. Variabel penelitian adalah sebagai konsep, kualitas, karakteristik, atribut atau sifat-sifat dari suatu objek, orang, benda, tempat, dan lainnya yang nilainya berbeda-beda antara satu objek dengan objek lainnya dan sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel itu berasal dari bahasa Inggris dengan artinya ubahan atau peubah biasanya. Faktor tak tetap atau gejala yang dapat dirubah-rubah. Contohnya misalkan ada judul keterlantaran pada usia dini menyebabkan kekurangan daya belajar. Dari contoh tersebut mempunyai pernyataan yang memiliki dua konsep, yaitu keterlantaran pada usia dini dan kekurangan daya belajar. Jadi ada dua. Jenis-jenis variabelnya, untuk yang pertama adalah variabel independen, yaitu variabel bebas. Ini yang sering dipakai pada skripsi-skripsi. Variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau jadi akibat dari variabel bebas. Jadi dalam skripsi yang sering kita pakai itu adalah dua ini,
variabel independen dan variabel dependen, atau yang sering kita tulis adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel ketiga adalah variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan variabel independen dan variabel dependen. Untuk yang keempat adalah variabel intervening, yaitu variabel secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen yang menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Selanjutnya adalah variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan untuk penelitian yang bersifat membandingkan. Untuk skala pengukuran, dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Sedangkan dalam penelitian kualitatif naturalistik, peneliti akan lebih banyak menjadi instrumen. Karena dalam peneliti kualitatif, peneliti merupakan kayak instrumen. Macam-macam skala pengukuran yang adalah yang pertama skala Likert, yang kedua adalah skala Guttman, yang ketiga adalah rating skala. Biasanya yang sering kita pakai itu adalah skala Likert. Oke, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai skala pengukuran. Periode selanjutnya akan kita lanjutkan lagi. Ibu akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.